sebelum lo nonton video gue jangan lupa untuk subscribe ya. Gak ada ruginya lo subscribe sama sekarang ntar aja sama aja ya, hasilnya segitu-gitu juga. Makanya subscribe dan share ke teman-teman lo biar semuanya makin gaul, makin kece, makin kokil dan makin teracos. Selamat menonton and stay. Jadi gue kadang-kadang gini, ini yang bikin gue agak sedikit berontak dalam hati gue. Lu pengen mendapatkan sebuah kehangatan dalam tubuh lo, untuk mendapatkan sebuah kesehatan, tapi kenapa lo harus minum gitu? Kehangatan itu bukan hanya dari minum, bro. Ya kan? Lo nikah perlu kan sama bini lo bisa kehangatan, ya kan? Kan gue masih Lajang. lajang kan. Di saat lo memakai gituan nih, maaf ya, dalam segi kekuatan, apa lo memiliki kekuatan positif tersendiri gitu? Nah, dalam masa lo hijrah, pernah ada seseorang mungkin atau godaan syaiton, ya kan, syaiton yang terkutuk yang mengajak lo untuk kembali lagi ke zona seperti itu? Saat ini ya, bukannya kemarin gue bilang, saat ini. Ada. Ada. Di saat ini. Sering teman, ibaratnya dulu di saat gua ngedar, dia selalu gue enakin. Mungkin dia mau ngebales kebaikan gue yang dulu kan. Dengan cara ngajakin ngedar lagi. Iya. Itu mah bukan kebaikan namanya, ngerumusin lagi. PA terus. Di situ gue nolak kan. Mungkin gue nggak tahu dia serius atau dia bercanda buat ngetes ya kan, gue nggak tahu. Tapi gue di situ tetap nolak. Gue bilang Jadi dia nggak bisa ganggu kuat lagi. Iya. Tapi dengan lo bersisi keras, teman lo sadar apa tetap jadi seorang pengedar dia? Sebenarnya sih dia nggak ngedar, dia masih make. Masih. Tapi Jadi dia di saat gue ngedar, dia penikmat doang udah sampai sekarang. Tapi lo ada niatan untuk membawa dia ke jalur yang baik seperti lo? Ada, pengen. Ada ya? Gue pengen ibaratnya tuh untuk sahabat-sahabat gue kan, pengen gitu ngikutin gue. Gak apa-apa lah walaupun kayak cuman minum gitu, mabuk, gak apa-apa kan. Tapi kalau buat ya semua tergantung dirinya sih ya, nggak bisa dipaksakan ya kan. Benar Kita mau kayak gimana, kalau emang hatinya masih belum bisa hijrah ya susah. Karena ya seperti gue bilang tadi, hidayah Allah itu turun daripada kehendak Allah, ya kan? Kalau kita bicara sisi agama, bro, ya kan kita dilarang lah namanya khomer ya kan, sekalipun coba seteguk, sloki lah apa gitu. Tapi sejatinya ya kalau memang Allah belum mengizinkan hidayah, ya belum dapat, gitu kan? bener. Tapi gue miris gini, bro, gue sedih banget ya, sahabat gue sendiri itu dia meninggal hanya karena putau. Gue nggak tahu putau itu apa, yang gue tahu ya dia make. Iya kan, makanya gue tanya putau tuh apa sebenarnya gitu, apa dia bahaya, lebih bahaya dari sabu apa gimana sih itu putau? Putau. Gue sih cuma denger cerita dari kebetulan saudara-saudara gue, sepupu gue kan, yang dari nyokap gue habis meninggal gara-gara itu. Putau itu sebetulnya sama-sama dengan ini kan? Iya, dia itu kalau gue ngeliat dari Google gitu kan, YouTube, cara makainya gue memahami, maksudnya tuh pengen pelajarin, tapi gue nggak mau coba. Karena cukup gue tahu ini yang bikin kita cepet mati nih, sama cepet dekat sama maut, makanya gue bilang nggak nyoba itu kan. Nah gue cuma tahu ceritanya pas di situ aja. Emang pas di saat kayak gitu saudara-saudara gue pada almarhum semua. Banyak korban dari saudara lo yang meninggal karena putau ya. Di situ gue mikir keras. Tapi ngomong-ngomong kopi lu nggak diminum, bro, minum dulu loh. Tuh dilalerin tuh, karena penyamuk kafe laron. Ini bukan sponsor nih. Bukan. Ini namanya cap gelas akang. Iya. Enggak nih, soalnya yang pasti nggak turun-turun. Jangan. Iya. Orang kopi ronda lo minum. Kopi ansip. Itu ya, putau ya. Tapi benar sih kalau gue iyain, karena emang dulu almarhum Ustadz Uji juga bilang kan. Gue pernah lihat tuh di salah satu channel YouTube bilang, saya dulu adalah pemakai semua dari barang-barang haram udah pernah coba. Bahkan dia hampir mati, bro, hampir meninggal. Overdosis. Iya, akhirnya dia dibawa ke panti rehab. Nah, pertanyaan gue nih, bro, panti rehab itu sebenarnya kekuatannya untuk memperbaiki seseorang itu berapa lama? Apa memang tergantung niat dia kah, atau memang ada program khusus untuk memberhentikan kebiasaan buruk mereka gitu? Apa lo pernah masuk panti rehab?
Nggak pernah sih, alhamdulillah gue nggak pernah masuk rehab. Itu karena bener-bener Niat sendiri, lo ngerehab diri lu sendiri gitu. nah cuma juga kalau kita masuk di dalam, kayak misalkan nih lo punya keluarga ditaruh ke panti rehab, di situ nggak langsung berhenti bleng gitu aja. Pasti ya ada. Alhamdulillah abah, gue juga ya punya kan? kenalan orang rehab Tapi di RSKO RSKO sini, ya. Pasar Rebo. Iya. Terus Ya dia sebenarnya sih klien gua, maksudnya pelanggan lo dulu. enggak, gua bekerja di salah satu bar, gua di kerja klub malam kan. Mhm. Dia setiap malam ke tempat gua terus kan. Di situ gua ngobrol banyak cerita tentang yang ketergantungan obat, ya kan. Gua dapat masukan juga dari dia, dapat pelajaran kan. Gua tanya kan, "Om, kalau misalkan kita pengen ngerehab itu sebenarnya bisa benar-benar berhenti gak?" Kata dia juga ngomong, sebenarnya kalau kita mau berhenti kayak begini itu dari hati kita sendiri. Niat ya. Semuanya tuh berjalan dengan niat, kata dia kan. Nah, kok bisa Om, kan kita bayar mahal nih ke rehab, ya kan? Tapi kok masih nggak ada berhentinya ya kan, masih tetap mengkonsumsi atau gimana. Sebenarnya tuh pas di rehab dia tuh nggak langsung diberhentiin untuk langsung Cuman lu nggak usah dikurangin pakai. dosisnya dulu. Nah, Kurangin hilang. Tapi setelah keluar dari rehab Tergantung dianya. gantung dianya. Berarti rehabilitasi itu tidak menjamin seseorang untuk berhenti total. Ya, benar. Bisa jadi dia pura-pura berhenti doang ya kan, Iya. biar nggak masuk panti rehab lagi Bisa. ya kan. Atau memang mungkin ada keperluan lain gitu kan. Jadi intinya ya kembali lagi kepada niat lo untuk Iya. memperbaiki diri lo, memperbaiki akhlak lo dan memperbaiki hubungan lo dengan pencipta lo. Iya, betul. Iya kan? Nah, dari obrolan tadi panjang kita, dari mulai lo kenal sabu, miras, itu juga kita udah ngomong tentang rehab, putau. Apa sih yang lo pengen kasih nih ke sahabat, mungkin ajakan atau juga sebuah teguran bagi mereka yang menonton kita saat ini? Karena memang kan ya nggak bisa kita pungkirin nih zaman Iya. sekarang, maaf aja bro, anak SMP aja dikenal namanya jengri, Iya. ya kan, Bener. ijo, Hmm. ya kan? Itu memang sebenarnya generasi-generasi yang kayak gini yang diincar sama pengedar nih. Iya, betul. Iya kan? Yang cepet dimasukin. Iya dong, karena nih cobain gue ada barang bagus, itu yang gue liat film, bukan Iya. gue nih, ya kan? Tapi kalau sekarang sih udah bagus sih, kayak kepolisiannya gitu, bener-bener bagus sih. Udah agak-agak berkurang nih ya kan. Terus juga kayak penyelundupan berapa kilogram 1 ton atau berapa sabu, itu alhamdulillah udah bisa keungkap deh tuh sama polisi-polisi kita kan. Bisa keungkap. Iya. Kau sih nonton di berita, tapi nggak tahu benar apa enggak ya kan. Nah, intinya adalah apa yang lo mau bagikan untuk mereka yang sekarang nonton saat ini kita di rumah nih? Apa yang mau bagikan ke mereka? Sebenarnya gini sih, kalau emang pengen niat berubah ya kan, lo ngerenungin diri lo sendiri, mengusaha diri sendiri kan. Kalau lo pengen berhenti, kalau lo masih ibaratnya ada di zona hitam nih kan, itu nggak bakal lama. Nggak selamanya tuh zona hitam lo bakal gampang lolos atau kayak gimana kan. Lo pasti ada apesnya. Pasti ada apes nih, Iya. nggak mungkin lo nggak ada apes nih. Jadi Mungkin apes bisa ketangkep, bisa mati gitu. Iya, jadi sebelum terlambat, lo coba deh buat niatin diri lo, ya kan, untuk nggak coba mengkonsumsi barang-barang kayak begitu, ya kan. Terutama sih yang bikin rusak sabu-sabu deh. Sabu-sabu ya. Bukan sarapan bubur ya? Gue benci banget sekarang sama yang namanya itu. Sabu ya. Tapi bukan sarapan bubur atau makanan Jepang ya. Kalau sarapan bubur mah gue tiap hari sih itu dimakan Bang Jana Gue ya sih kan. bukan munafik, bener-bener bukan munafik nih kan. Emang lo benar-benar hijrah gitu Iya, ya. gue udah bener-bener gue nyesel, bener nyesel tuh kalau didengar kata sabu. Aduh, Benci bawaannya. iya. Itulah yang harus kita garis bawahi, bahwa sesungguhnya salah satu niat baik pastinya akan membawa kebaikan dalam diri lo. Bener dong. Bener. Kalau lo nggak ada niat baik ya percuma, setengah-setengah, separuh biar kata lo ditahan berapa kali ki, mau lo direhab 10 tahun ke 20 tahun. Kalau emang watak lo begitu ya begitu. Iya. Ya kan? Bener nggak? Iya, ibaratnya kita juga masih punya masa depan ya kan. Mikir kalau buat yang udah punya anak nikah terjerumus kayak gitu ya pikirin keluarga lah ya kan. Kalau untuk kayak gue yang masih lajang ya kan,
coba mikirin ke masa depan. Anak cucu lo ntar ya, jangan sampai mengikuti jejak lo. Ya sebenarnya kisah lo ini bener-bener apa ya, mencambuk mereka gitu, mencambuk dalam artian nyambuk gue juga gitu kan. Karena sejatinya memang yang lo bilang tadi gitu. Ya gue mungkin saat ini penampilan peci ya kan. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan kalau memang setan merasuk, tapi nauzubillah min dzalik jangan sampai ya kan. Ya itulah yang dibilang tadi, pergaulan nih. Ada beberapa faktor yang harus digarisbawahi nih guys. Yang pertama pergaulan. Ya kan, di saat lo mencari teman, carilah teman yang bisa membawa lo ke zona baik ya kan. Jangan sekali-sekali lo mengikuti jejak mereka. Boleh lo berteman dengan mereka tapi hanya cukup mengenal. Bener gak? Jangan sampai lo terjerumus dan lo akhirnya ya seperti yang tadi Bolong tadi bilang. Terus yang kedua yang harus lo garis bawahi adalah di saat lo memiliki salah satu ekonomi sulit, lo harus berkaca sama diri lo. Kenapa ekonomi lo bisa sulit? Apa mungkin dari pergaulan, atau mungkin dari diri lo, atau mungkin dari memang sifat lo yang poya-poya, atau mungkin ibadah lo yang kurang. Karena sejatinya ekonomi sulit itu hadir karena yang pertama faktor lo untuk berfoya-foya, benar gak? Betul. Ya kan, lo saat lo punya duit banyak, woi gue gaji, woi miliaran, woi 20 juta, woi begitu udah dipecat. Betul. So, ya kan? Dan yang ketiga, poin ketiga yang gue garis bawahi adalah lo mau lo pengedar, mau lo bandar, mau lo pemakai, nggak ada untungnya, bener gak? Betul. Lo duit banyak, duit haram. Ibaratnya kenikmatan sesaat. Nah itu, ya kan, mendingan lo punya duit banyak, lo nikah, lo ngapain jadi bandar? Benar. Sama-sama nikmat, cuman bedanya nikmatnya ngeplay, itu nikmatnya hangat gitu. Ya itulah ya kan keseruan cerita Bolong tadi ya kan, intinya lo ambil baiknya, lo buang jeleknya, benar gak lo? Benar. Ya kan, sekali lagi Long, mungkin lo yang tadi kesimpulan tadi lo bisa rangkum semuanya menjadi satu kata-kata mutiara untuk mereka yang sekarang nonton di hadapan lo. Ya itu aja sih ya. Lo dapet. Coba berusaha diri untuk berubah, ya kan. Emang jalan untuk berubah tuh nggak mulus, pasti ada cobaannya. Semuanya ya. Itu satu kata ya, say no to drug. Say no to drug. Ya, jadi intinya semuanya yang lo jalanin harus pakai hati. pakai hati. Yoi. Niat baik. Niat, Yo, ini lama-lama udah kayak Ustadz Uje, ya kan? Oke. Namanya Ustadz Bolong, ya kan, Al-Bukhari. Masih jauh. So, tapi gue doain lo mudah-mudahan lo nikah lo, ya kan? Amin, Umur lo ya. cepet tua Iya. lo. Ya kan, ya enggak? Jangan dengkul lo kopong lo belum nikah lo. Wah, lo bahaya lo kalau begini lo, ya kan? Oke deh guys, ini makin malam makin ngaco omongan gue sama dia. Tapi itulah tadi keseruan gue tadi, cerita kisahnya Bolong. Mungkin gue akan mengulik cerita siapa lagi, kisah hidup siapa lagi. Nah pastinya ya kan, biar lo nggak ketinggalan informasi, like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Jangan lupa untuk follow IG-nya teman gue. Siapa nama lo, IG lo? Andri Irawan 24. Andri Irawan 24. pakai underscore gak? Nggak usah digabung aja. Underscore, ya kan? Babang Bolong, ya kan? Yang punya IPK dulu, ya kan? Oke deh, akhir kalam sebelum gue pamit, kita cheers dulu, kita ngopi, ya gak? Nih ke depan gini kagak kelihatan begini. Nah, ya kan, kita minum, tetap santuy, jaga komunikasi lo dengan baik, jaga diri lo dari perbuatan yang tidak baik ya. Karena perbuatan yang baik datangnya dari setan, perbuatan baik itu datangnya dari Allah. Tetap semangat untuk menjalani kehidupan. Akhir kalam gue Rimba. Gua Andri Irawan, sebut Iya. aja Bolong. Bolong, ya kan? Sampai jumpa di podcast gue berikutnya. Sampai jumpa my brother and sister, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruput dulu guys.